Teman-teman, barusan bocor rekaman percakapan antara Denny Sumargo dengan Farhad Abbas. Ada beberapa pernyataan-pernyataan yang saya anggap ini sebagai fitnah ya. Kita dengar dulu rekamannya seperti apa. Tapi gue gak ada videonya, kamu nemu aja. Ada video itu? Iya, baru lihat lagi. Aduh. Lucu. Gue tuh sebenarnya dulu agak curiga sebenarnya. Cuma kan gue gak mau berburuk sangka ya. Aku ada hasil investigasi tapi bentuk ini ya, bentuk wawancara teman ya dengan orang-orang yang kita wawancarai. Nanti sebagai bahan masukan aja kalau Mas Denny mau kita kasih, tapi untuk disebar dan tidak diperkenalkan orang lain saya kasih. Untuk lebih mengetahui karakter orangnya. Karena kita kan mau perang nih. Kalau perang ini kita harus tahu arahnya, sana gitu kan, tak bisa gitu. Iya, ini sayangnya kemarin mediasi gue gak berhasil aja nih, anjing nih. Kenapa dia gak mau ya? Ya, maaf ini ya para deda, gue maaf ya, dia agak, ya pasti feeling gue dia agak baper sih sama lu juga. Dan dia juga agak kecewa dan baper juga sama Agus menurut gue ya. Kan saya tuh nggak mau kan waktu pertama ya oke lah saya mau, tapi saya pikir-pikir lihat dari nadanya Mas Denny kan saya pikir ngapain saya maksa motor, kan saya nggak penting bagi saya itu ya kan, betul Mas? Benar itu benar. Kan gue masih melihat itikat baik lu di situ ada. Gue apresiasi banget. Makanya gue coba banget untuk mempertemukan dua belah pihak ini. Cuman sayangnya gue berhasil di situ. Gue agak sedih sih karena biar cepat kelar juga kan ya. Itu wawancara dia bilang 3 hari donasi sisanya buat ODGJ itu kapan ya? Itu wawancara udah sebelum kemarin gue ngobrol sama dia. Itu berarti sebenarnya gini ya, kalau Agus cuma 3 hari sisanya bebas, sama aja kan begitu, betul nggak kan? Iya, itu dia agak sulit jawab. Sengaja gue masukin tuh buat bahan lo. Terus kedua itu ada sih itu dia rekam itu kan pembicaraan dengan asisten, bekas-bekas orang dekatnya semua tahu semua, dalamnya luar semua. Iya sih. Makanya cuman bilang kita mau kejar dia punya auditnya itu mulai dari dia buka YouTube sampai pertama donasi Gunung Semeru itu kan ada 3 rekening, itu pun yang didapat tuh 128 juta tapi yang diserahkan cuma 10 juta. Ini gue mau nanya nih sama lu nih. Ya. Tapi lu gak rekam kan ini pembicaraan gue kan ya? Oh enggak. Oh, awas gue rekam. Ini gue mau nanya pribadi soalnya. Iya. Menurutmu, kan gue ngeliat ya, ini jalur rekam ya, ntar lu adu domba ke gue lagi, awas ya. Gimana? Jadi, dia itu kan lumayan hedon tuh, lumayan ya. Iya. Oh ya. Udah jawabannya dah di situ. Dia tuh makanya saya tantang lu anaknya siapa? Rumah lu di mana? Fotoin aja gitu kan. Penghasilannya di mana gitu. Nanti iya, gue ada pertanyaan itu tuh sebenarnya. Karena orang dekatnya bilang dia aneh-aneh juga gitu. Ada orang. Iya, gue sempet denger juga soalnya ada yang nyimpen gitu-gitu, tapi gue kan berbaik sangka aja kan maksudnya. Di apartemennya ada semua lengkap. Kalau saya sih nggak, kalau ke situ ya namanya manusiawi ya, nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalahnya ini maksudnya dia itu narkoba. Yang jadi masalah dia narkoba, ini pernyataan dari Farhad Abbas ya. Ini pernyataan ini sebelum-sebelumnya sudah dilakukan oleh rekannya sendiri yang kami laporkan juga, dan sekarang dikatakan lagi oleh Farhad Abbas. Pada saat itu Teh Novi langsung tes urin dan juga rambut ya, hasilnya negatif. Jadi ini diulang kembali. Kemudian tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar mengatakan bahwa Teh Novi ini ani-ani. Ini saya menilainya penyerangan-penyerangan secara pribadi ya, di luar daripada substansi sih ini. Ada narkobanya emang? Ada. Bahkan ini orang ngaku bahwa dia pernah diajak. Serius lu? Iya, sekarang gini lah. Orang kalau ini pengalaman gue ketemu orang di Indonesia ya. Ini pengalaman aku sebagai lawyer ya. Itu kalau udah bertemu dengan saya tuh Mas, lebih bagus dia cari damai, dia nggak usah ribut sama aku gitu. Iya.
Karena aku tuh orangnya mas, kalau melawan aku tuh cukup bilang wah Parat baik, Parat hebat, kalah saya mas. Ya kan, betul nggak? Karena aku pikir, Iya, kalau gue jadi Novi sih, gue nyantai-nyantai aja udah lah, Iya. sini yuk ketemu yuk beresin lo. apa sih? Gitu. Nah, sekarang saya lihat videonya lagi, dia bilang Agus menyerahkan dia seolah dia dibagi, enggak lah, memang dari rekam jejaknya digitalnya bahwa Maksudnya dia gimana? kan ada di video, dia bilang Video di mana? ada nanti saya kirim videonya. Dia bilang, saya nggak memaksa, Agus menyerahkan secara sukarela, ada rekamannya katanya. Iya, yang uang 1 miliar itu kan. Iya, tapi tidak. Tapi awalnya lain. Awalnya hanya mengecek mutasi. Tapi tiba-tibanya kesananya namanya orang buta ditransfer. Tapi ada WA-WA-nya. Wancam akan dinsos. Soalnya ini lengkap kan yang saya kirim ke mas itu percakap. Ini saya klarifikasi bahwa yang mereka maksud ancaman ini sebenarnya ini prosedural ya. Jadi Tenovi pada saat itu mengatakan kalau Agus tidak menyerahkan dana donasi untuk dikontrol, diserahkan ke yayasan untuk dikontrol ya, itu akan dilaporkan ke Dinsos. Itu bukan ancaman, itu prosedural. Ancaman itu kalau mengancam nyawa daripada si Agus sendiri, terancam nyawanya dan lain-lain ya, itu baru ancaman. Kalau yang dilakukan sama Tenovi itu bukan ancaman. Itu Tapi tanda tangan Agus kan. cek jempol. Dia orang udah malu mas mau dilaporin ke Densus. Jempol. Ya tapi kan dia Berarti malu. ada bentuk intimidasi. Tapi intimidasinya ini enggak intimidasi yang artinya itu boleh gitu loh dilakukan, melaporkan dia kalau misalnya dia tidak. Kami sudah gelar di Polda memang tinggal hanya butuh apa? Hanya butuh somasi dia balikin. Kalau dia nggak balikin udah terlapor dia. Bisa masuk sampai tersangka. Oh, pasti Lu pastinya berapa persen? 1000%. Dari pernyataan ini, FA ini meyakinkan bahwa dia bisa tersangkakan Tenovi ya. Ini silakan saja kita tunggu prosesnya ya. Laporan sudah masuk, kita tunggu aja nanti. Aduh, jangan gitulah. Sekarang gini mas, saya mau tanya, donasi itu apa artinya? Donasi itu artinya sukarela ya? Ya, donasi sukarela, ya kan? Iya. Sekarang, habis ini kan nggak minta dia, dikasih. Dan biasa jumlahnya pun wajar. Tunggu. Lu kalau konteksnya nggak minta, di podcast gua yang pertama itu ada meminta bantuan ya? Iya, maksud saya nilainya. Kalau namanya orang buta, kecuali ada orang buta, nggak ada orangnya. Ini kan ada, wajar. Itu namanya sedekah biasa. Oke, kalau konteks itu. Oke, lanjut. Nah, tiba-tiba udah dikasih, ya. Iya. Tiba-tiba ya dia harusnya menikmati uang itu lah. Cuman caranya Novi ini kan pintar. Dia mau bilang, wah gue 1,5 BPJS katanya. Orang takut. Oh gue disuruh. Tunggu. Seberapa besar sih tendensinya dia mau ngambil uang donasi? Mereka merasa bahwa Tenovi ingin mengambil uang donasi. Saat ini uang donasi itu 1,5 miliar masih berada di rekening yayasan utuh ya. Jadi tidak ada sedikit pun niat Tenovi untuk menguasai atau mengambil uang donasi tersebut. Saat ini masih ada 1,3 miliar ya, itu utuh. Bisa dibuktikan. Oh, sekarang dari video yang terakhir itu, jelas kok dia ngambil. Ya tapi kan dia nggak pakai. Jawaban Novi setelah tahu akan dilaporkan Agus dan minta mengembalikan uang yang terima Novi, aku kira semua selesai dari Agus sendiri mengembalikan uang yayasan tanpa ada paksaan. Kita ada rekaman suaranya gitu ngomongnya mas. Iya, tapi kan uang yang dia pakai itu kan dengan dalil untuk diamankan pihak yayasan supaya tidak salah gunakan lagi. Kan dalilnya itu. Ya tapi dia tidak punya legalitas dan kapasitas ke situ. Legal standing nggak ada. Kalau legal standing nggak ada itu. Nggak ada. Bagaimana Berarti legal lebih ke moral aja ya. Ya moral, tapi legal standing nggak bisa sama aja dia. Kalau diambil nih, sini ambil dia kasih. Kalau itu gue kayaknya setuju deh kalau ambil cash dia. Soalnya gue lihat Hotman juga ngomong benar juga. Kalau udah masuk ke dalam kasnya si Agus itu, dianggap ya sudah punya Agus gitu. Iya, Tapi secara moral kalau penyalahgunaan ada gitu. Kalau misalnya saya nggak nemu ini WA-nya dia, mungkin sih Agus nyerahkan. Tapi kan masa orang buta menyerahkan ke yayasan aja nggak bener lah. Iya, under tekanan memang ada, tapi tekanan itu Iya. dikarenakan
pertanggungjawaban moral kan. Parah dia, kalau dia nggak balikin parah kita laporin dia. Tahan dulu. Kan dia kan menekan berdasarkan pertanggungjawaban moral. Kalau secara alasan dalil itu legal standingnya ada nggak? Ya kalau misalnya orang menipu itu kan dengan bujuk rayu. Betul, cuma kan kalau dengan pertanggungjawaban moral secara hukum dia bisa nggak menggunakan alasan itu untuk menghindari dia mengambil apa yang bukan hak dia, ngerti kan? Kalau misalnya gini nih, kalau misalnya dia itu yang mengumpul dana baru dia menyerahkan diambil lagi boleh. Oke. Nah, tapi kan ini dia aja saya cuma 3 hari aja, sisanya kita bagi-bagi ya. Itu moral apa juga nggak ada, dia bisa juga begitu dia. Bukan bagi-bagi diambil kan, maksudnya dia bagi ke untuk bantu yang lain gitu kan. Ya tapi itu nggak boleh kalau akadnya itu, kecuali dia bilang kan dana ini kan ada juga orang yang ngirimnya seminggu kemudian, sedangkan dia sudah membayatnya seolah-olah 3 hari aja untuk membantu si Icang gitu atau siapa gitu. Iya, cuman itu juga kita juga nganggap kayak ini kan membingungkan ya. Maksudnya orang berdonasi ini sebenarnya jadi rancu kan, buat si Icang kah, buat si AB kah, buat si B kah, campur dalam satu akun kan. Kalau aku gini Mas, dia ini udah kebiasaan ngambil duit begini, memang dia sengaja mendesak supaya lari ke sana, Mas. Nah ini tuduhannya. FA mengatakan Teh Novi atau dia yang dimaksud ini Teh Novi sudah kebiasaan mengambil uang begini. Ini tuduhannya. Mendesak supaya lari ke sana, Mas. Makanya kemarin itu kenapa Mas saya mau serang dikit, saya menganggap Mas juga kalau setelah itu saya berpikir, Mas Den ini hanya polos aja berpikir nanti akan kembali juga gitu. Itu makanya aku serang tuh, kok jadi begini gitu gitu kan. Iya, tapi ternyata bagaimana? Tapi setelah saya melihat dia di belakang itu, saya lapor ke Dinsos, nanti lapor polisi, nanti ini ya orang takut Mas, istrinya gini-gini kan ngeri. Ya kalau orang kecil takut lah pasti. Takut. Dia pakai itu untuk. Terus kenapa saya berani ngomong begini? Karena uangnya udah 1,3 di sana Mas. Tapi dia nggak akan berani ambil itu. Makanya saya berani ngejek-ngejek netizen tuh saya ejek, kalian netizen penjahat semua, segitu aja. Uang ada lagi. Kalau 1,3 itu dia nggak akan berani ambil. Kalaupun dia ambil, gua yang akan kasih ke Agus. Gua udah omong gua itu fair kok. Lu pegang omongan gua. Tapi ini gua cari. Ini video singkat. Tapi ini video terakhir ini. Kalau aku sih lihat dari mukanya muka maling Mas. Iya sih, tapi kayaknya 1, Kalau aku sih melihat mukanya muka maling. Ini tuduhan yang serius ya kepada pribadi Teh Novi ini. 3 punya Agus dia nggak akan berani ambil. Soalnya udah ada statement dari gue, dia juga akan mikir-mikir. Ini polisi ngomong terima kasih atas petunjuk barunya kan, udah mulai digelar gitu. Terutama tentang yang 3 hari itu kan. KKP 21-nya itu kalau gitu. Oh belum, enggak. Kalau pencemaran, kemarin tuh sebenarnya polisi terima hanya pencemaran nama baik, saya masukin 311. Ada undang-undang ITE-nya. Cuma karena kita kan 5 jam berdebat di situ, mereka pada takut. Satu takut nolak saya, kedua orang buta kan. Kenapa saya datang? Saya nggak mau lama-lama. Ngapain lama-lama? Mau perang-perang gitu. Kalau mau hajar lawan itu kadang-kadang saya nggak mau pelan-pelan berubah gitu kan. Cuman ini mentalnya bagus juga nih, masih belum mentalnya masih oke, belum terbalik, belum KO kan. Oke, saya boleh lah ini kan. Nah, makanya saya utak-atik lagi. Ya udah dapat lah ini KTP palsu, mukanya palsu kan. Kalau maksudnya dia belum bisa tersangkain dia pasti nyari gue. Pasti. Sebenarnya Mas dengan Mas, kenapa saya tenang-tenang aja? Sebenarnya kalau Mas nggak ada main, Mas rugi juga. Kenapa walaupun nggak salah, tetapnya dipanggil-panggil keseret-seret kan, kira-kira gitu. Ini Densu, kalau Teh Novi tersangka, yang tersangka malah Densu dong. Karena yang menggalang donasi itu kan Densu yang tanpa izin. Sama Agus, harusnya yang bahaya Densu. Itu dia jahat. Besok saya dengan Uya saya besok. Makanya saya bilang Mas Den ini nggak manggil saya dengan Agus gitu. Kurang yakin sama para kate ya, waduh. Lu aja gue perhatiin kok. Nggak mungkin gue nggak perhatiin. Kalau gue nggak perhatiin gue nggak akan telepon sama lu. Percaya gue. Tapi ngomong apa adanya. Sejauh ini gue lihat lu masih dalam term of oke.
Iya, nggak ada juga mereka saya heboh-hebohan itu gitu. Cuma memang Dan poin lu tuh buat gua cukup valid. bapaknya itu nggak buta, bapaknya itu nggak dioperasi mata. Coba buktiin bapaknya dioperasi mata mana? Bohong itu yang 200 juta itu. Gue mau lihat nih, lu beradu nih, gue nonton dari Korea nanti besok. Mana bapak lu punya operasi buta 200 juta itu mana? Betul nggak? Aduh. Itu kan hanya bilang bapaknya saya nggak ada uang. Itu orang nyumbang juga, gitu kan mas? Tetapnya gitu. Iya masalahnya bro, gue kan bukan lawannya. Gue kan gak akan pergi jauh cari tahu lawannya lu. Jadi gue dapet informasi dari lu juga. Gue jadi sebenarnya jujur gue penasaran. Penasarannya adalah ini orang dapet duit dari mana ya? Kok mobilnya bisa ganti ini ganti itu? Gue tuh sempat mikir tuh apa gitu. Terus gue juga sempat ngomong sama dia, lu masuk ke konten ini sebenarnya lu kan cewek ya, lu mau cari duit atau sebenarnya lu emang niat murni mau nolong? Gue sempat tanya gitu dulu, terus dia jawabannya mau nolong gitu. Tapi kalau nolong banyak uang keluar sendiri loh, gue bilang. Dia bilang pakai uang dari hasil YouTube aku segala macem. Awalnya itu ya, awalnya. Tadi kalau saya kirim untuk komunikasi diskusi kami itu ada juga yang tersinggung. Saya bilang emang ada hubungan spesial dengan Bang Dio? Oh suatu saat aman sih mas, nggak mungkin kata teman saya. Saya tanggapi sebentar ya, ini terkait dana yang didapat oleh Teh Novi melalui YouTube. Jadi Teh Novi membiayai yayasannya menggunakan uang yang didapat dari YouTube, AdSense YouTube itu sebesar 50%, 60% itu dipakai untuk membiayai yayasan. Nah, jadi kalau ada yang berpikir yang aneh-aneh, ya kita tahulah sekarang AdSense YouTube banyak orang yang mau menjadi YouTubers karena penghasilannya lumayan banget, bisa untuk macam-macam ya. Salah satunya dengan Teh Novi yang menggunakan uang tersebut membantu orang lain. Jadi sangat disayangkan kalau orang-orang yang memiliki jiwa sosial itu kemudian diserang secara pribadi. Apapun niat dari orang yang melakukan suatu hal-hal yang berbau sosial, seharusnya kita apresiasi. Karena dengan begitu ada orang nyata yang kemudian terbantukan oleh tindakan-tindakan nyata yang dilakukan. Sama gua spesial. Ya aku cara nanya mancing ke dia kan dia nyebut nama anggota dewan semua gitu kan. Oh anggota dewan. Dengan bos blues dulu. Gua pikir lu pikir enggak. Tapi kenapa sayang banget? Karena gini mas, aku tuh kalau ada orang minta tolong bisa aku masuk ke partai, tolong edis case kaya berjemaah. Oke, saya masuk. Tiba-tiba yang terjadi tipe hampir sekian triliun akan ketipu. Jadi 4 orang aja yang ngomong ke saya, Nazar dengan Denny Cagur bertiga ketipu orang gitu. Jadi saya kalau pergi nawar-nawarin orang seperti itu, ada yang minta tolong sumbangan, semua orang minta tolong. Kamu kalau minta semua, saya kalau di grup mas hanya nyari uang 50-100, saya cuma pancing aja, ini saya 2 juta, yang lain sudah teman-teman saya itu nyumbang semua gitu mas. Nah makanya saya bilang, kok mas Denny dekat dengan dia, ini dapat miliaran ini, ya kan? Maksudnya berani banget ini kan, bahaya nih kalau dihidupkan orang kayak gini. Mending mas Denny sendiri aja yang bikin yayasan begitu kan, ngapain dia kan kira-kira gitu. Iya ngapain? Di situ. Lu sempat curiga sama gue ya? Ya saya berpikir apa jangan sampai ya namanya kan cewek kan pikiranku, tapi jawabannya dia normal nggak mas, nggak mungkin gitu kan normal. Karena kan gampang loh, gila mas Boni punya jutaan followersnya tiba-tiba ngomong bawa orang buta gini man kayak hujan emas itu jadinya itu kan. Iya, gua kalau mau cari duit di situ mah gampang terus. Iya. Enggak lah. Saya bilang sama teman-teman sama orang kantor, kita ini pernah mengalami masa susah, saya bilang ya kan. Dulu waktu cerai dengan Niati, ayah saya pesan sama saya jangan ambil hartamu buat istri katanya gitu. Oh iya. Tiba-tiba dibilanglah saya ini cari-cari uang ke perempuan, di situ saya marah, saya datang sama dia, kau klarifikasi saya. Gak enak dilihat di luar, saya bilang. Akhirnya saya gugat, gak mau dia. Menang saya. Ya itu teman-teman, bocoran rekaman dari Denny Sumargo dengan Farhad Abbas ya. Jadi poin-poin di situ ada tuduhan bahwa Teh Novi menggunakan narkoba, kemudian ani-ani dan juga
tuduhan serius. Muka yang saya duga ya, yang mereka maksud ini Tenovi, muka maling, katanya begitu. Jadi ini hal-hal yang tidak berdasar, menjadi bola liar yang tadinya sudah cooling down, kemudian mulai muncul lagi narasi-narasi yang membuat nantinya perdamaian itu menjadi panjang lagi. Jadi saya minta untuk Bang Denny Sumargo lebih pintar lagi lah, karena saya lihat ini cukup polos, cukup percaya dengan FA ya, yang akhirnya rekaman ini bocor, sehingga nantinya saya duga bisa terjadi adu domba antara Bang Denny dengan Tenovi dan juga yang lain. Sangat disayangkan ya.